Gunung Lawu mempunyai tinggi 3.265 meter di atas permukaan laut. Terletak di Pulau Jawa, Indonesia, tepatnya di perbatasan Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Gunung Lawu terletak di antara 3 kabupaten yaitu Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Status gunung ini adalah gunung api istirahat, diperkirakan terakhir meletus pada tanggal 28 November tahun 1885 dan telah lama tidak aktif, terlihat dari rapatnya vegetasi serta puncaknya yang tererosi. Studi pada 2019 tentang geothermal heat flow mensugestikan bahwa Gunung Lawu masih aktif sampai sekarang. Di lerengnya terdapat kepundan kecil yang masih mengeluarkan uap air atau fumarol dan belerang solfatara. Gunung Lawu mempunyai kawasan hutan dipterokap bukit, hutan dipterokap atas, hutan montane, dan hutan ericaceous. Gunung Lawu adalah sumber inspirasi dari nama kereta api Argo Lawu, kereta api eksekutif yang melayani Solo Balapan Gambir. Gunung Lawu memiliki 3 puncak, yakni Hargo Dalem, Hargo Dumiling, dan puncak tertinggi bernama Hargo Dumilah. Di lereng gunung ini terdapat sejumlah tempat yang populer sebagai tujuan wisata, terutama di daerah Tawangmangu, Cemorosewu, dan Sarangan. Agak ke bawah, di sisi barat terdapat 2 komplek percandian dari masa akhir Majapahit, Candi Suku dan Candi Ceto. Di kaki gunung ini juga terletak komplek pemakaman kerabat Praja Mangkunagaran, Astana Girilayu dan Astana Mangadek. Di dekat komplek ini terletak Astana Giri Bangun, mausoleum untuk keluarga Presiden kedua Indonesia yaitu Soeharto. Berdasarkan legenda, cerita dimulai dari masa akhir Kerajaan Majapahit 1400 Masehi pada masa pemerintahan Sinuwun Buminata Brawijaya ingkang jumeneng kaping 5 pamungkas. 2 istrinya yang terkenal ialah Dara Petak putri dari daratan Tiongkok dan Dara Jingga. Dara Petak melahirkan putra bernama Raden Fatah, sementara Dara Jingga melahirkan putra bernama Pangeran Katong. Raden Fatah setelah dewasa beragama Islam, berbeda dengan ayahandanya yang beragama Buddha. Bersamaan dengan pudarnya Majapahit, Raden Fatah mendirikan kerajaan Demak dengan pusatnya di Gelagahwangi, alun-alun Demak. Melihat kondisi yang demikian itu, hati Sang Prabu terusik. Sebagai raja yang bijak, pada suatu malam, dia pun akhirnya bermeditasi memohon petunjuk Sang Maha Kuasa. Dalam semedinya didapatkannya wangsit yang menyatakan bahwa sudah saatnya cahaya Majapahit memudar dan Wahyu Kedaton akan berpindah ke kerajaan Demak. Pada malam itu pulalah Sang Prabu dengan hanya disertai pemomongnya yang setia Sabdopalon diam-diam meninggalkan keraton dan melanglang praja dan pada akhirnya naik ke puncak Lawu. Sebelum sampai di puncak, dia bertemu dengan 2 orang kepala dusun yakni Dipa Menggala dan Wangsa Menggala. Sebagai abdi dalam yang setia 2 orang itu pun tak tega membiarkan tuannya begitu saja. Mereka pun pergi bersama ke puncak Harga Dalem. Saat itu Sang Prabu bertitah, "Wahai para abdiku yang setia, sudah saatnya aku harus mundur. Aku harus muksa dan meninggalkan dunia ramai ini." Dipa Menggala, karena kesetiaanmu kuangkat kau menjadi penguasa Gunung Lawu dan membawahi semua makhluk gaib dengan wilayah ke barat hingga wilayah Gunung Merapi, Gunung Merbabu, ke timur hingga Gunung Wilis, ke selatan hingga pantai selatan, dan ke utara sampai dengan pantai utara dengan gelar Sunan Gunung Lawu. Dan kepada Wangsa Menggala, kau kuangkat sebagai patihnya, dengan gelar Kiai Jalak. Tak kuasa menahan gejolak di hatinya, Sabdopalon pun memberanikan diri berkata kepada Sang Prabu, "Bila demikian adanya hamba pun juga pamit berpisah dengan Sang Prabu. Hamba akan naik ke Harga Dumiling dan meninggalkan Sang Prabu di sini." Singkat cerita Sang Prabu Brawijaya pun muksa di Harga Dalem, dan Sabdopalon muksa di Harga Dumiling. Muksa atau moksa adalah tingkatan hidup lepas dari ikatan keduniawian dan bebas dari penjelamaan kembali. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, moksa adalah filsafat agama India yang istilahnya berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti membebaskan atau kebebasan dari siklus hidup dan mati. Tinggallah Sunan Lawu sang penguasa gunung dan Kiai Jalak yang karena kesaktian dan kesempurnaan ilmunya kemudian menjadi makhluk gaib yang hingga kini masih setia melaksanakan tugas sesuai amanat Sang Prabu Brawijaya. Dari sisi misteri, Gunung Lawu menyimpan misteri pada masing-masing dari 3 puncak utamanya dan menjadi tempat yang dimitoskan sebagai tempat sakral di tanah Jawa. Hargo Dalem diyakini sebagai tempat pamoksan Prabu Brawijaya Pamungkas,
Hargo Dumiling diyakini sebagai tempat pamoksan Ki Sabdo Palon. Sementara Hargo Dumilah diyakini merupakan tempat yang penuh misteri yang sering dipergunakan sebagai ajang menjadi kemampuan olah batin dan meditasi. Konon Gunung Lawu merupakan pusat kegiatan spiritual di Tanah Jawa dan berhubungan erat dengan tradisi dan budaya Praja Mangkunegaran. Setiap orang yang hendak pergi ke puncaknya harus memahami berbagai larangan tidak tertulis untuk tidak melakukan sesuatu, baik bersifat perbuatan maupun perkataan. Bila pantangan itu dilanggar, si pelaku diyakini bakal bernasib naas. Tempat-tempat lain yang diyakini misterius oleh penduduk setempat yakni Sendang Inten, Sendang Rajat, Sendang Panguripan, Sumur Jalatunda, Kawah Candra di Muka, Repat Kepanasan Cakra Surya, dan Pringgodani. Kehadiran pasar setan di Gunung Lawu menjadi pembicaraan hangat di kalangan para pendaki. Banyak para pendaki yang pernah mendengar suara bising, seperti berada di pasar, bahkan tidak jarang terdengar orang-orang yang menawarkan dagangan, saat melakukan pendakian di Gunung Lawu. Menurut kepercayaan masyarakat sekitar, apabila Anda mendengar suara bising di atas Gunung Lawu, sebaiknya buanglah salah satu barang yang Anda punya, sebagaimana orang yang sedang melakukan transaksi barter. Nah, begitulah sejarah, legenda dan misteri Gunung Lawu. Sampai jumpa.